Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Nah, Ibu sekarang akan mengisi daftar hadir, akan mengabsen. Siti Munira Najma, Alifia Salsabila, Mutia Kamila, Nurfadila. Nah, karena semua sudah hadir dan tidak ada yang terlambat, kita akan masuk ke pembelajaran. Ada yang tahu pembelajaran minggu lalu yang terakhir itu mengenai apa? Operasi bilangan bulat. Munira bisa jelaskan operasi bilangan bulat itu seperti apa? Nah, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Ada yang tahu definisi tentang operasi bilangan? Nah, Alifia, coba. Nah, benar. Nah, sudah benar yang dikatakan Alifia. Di sini Ibu akan menambahkan, menurut Jonas Clem tahun 1995 di halaman 8. Operasi-operasi tersebut memiliki kaitan yang sangat erat sehingga pemahaman konsep dan keterampilan melakukan operasi yang satu dan keterampilan operasi yang lain. Operasi bilangan adalah salah satu operasi aritmatika. Aritmatika merupakan ilmu yang mempelajari bilangan-bilangan khususnya berkenaan dengan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang tadi sudah dikatakan oleh Munira. Nah, sekarang pembelajaran minggu lalu berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan, serta jenis-jenis bilangan yang Ibu akan sampaikan sebentar. Nah, operasi bilangan di sini ada, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui berbagai macam jenis bilangan. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan coba dibuka lembaran yang Ibu telah bagikan. Di situ ada jenis-jenis bilangan. Yang pertama adalah jenis bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya, seperti gambar ini. Nah, di sini, minus 4, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Itu tergolong ke bilangan bulat negatif. Sedangkan 0 sendiri adalah bilangan bulat 0, dan 1, 2, 3, 4 adalah bilangan bulat positif. Yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang keempat adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Bilangan kelipatan 2, contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang kelima adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua.
atau bukan bilangan kelipatan 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Yang keenam adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Contohnya adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, yang ke-8 adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat atau yang berpangkat 2. Bilangan kuadrat adalah bilangan pangkat 2 dari bilangan asli. Contohnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Yang ke-9 adalah bilangan kubik atau bilangan yang berpangkat 3. Contohnya adalah 1, 8, 27, 64, 125, dan 200, 216, dan seterusnya. Yang ke-10 adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan, yaitu 2/4 dengan P dan QI bilangan bulat dan QI tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 2, 1/2, 1/4, 2/3, 1/8, dan sebagainya. Yang ke-11 adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi bentuk pecahan 2P/Q. Contohnya adalah akar 2, akar 3, pi, akar 7, log 2, dan sebagainya. Yang ke-12 adalah bilangan real. Bilangan real adalah bilangan gabungan rasional dan irasional. Contohnya adalah 1/2, akar 5, 1/4, pi, log 2, dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akan beralih ke bilangan bulat, materi bilangan bulat yang tadi Ibu sampaikan. Nah, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bilangan 0, 0 itu sendiri, bilangan bulat negatif, -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Nah, secara umum, himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai seperti ini. Ya, bilangan bulat dikembangkan dengan Z yang berasal dari kata Zahlen dalam bahasa Jerman yang berarti bilangan. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Garis bilangan. Penggunaan garis bilangan sangat bermanfaat saat kita lakukan operasi hitung bilangan bulat. Dalam bilangan bulat juga dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu bilangan genap -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi 2 bersisa 0. Dan bilangan ganjil. Bilangan ganjil seperti -5, -3, -1, 1, 3, 5,
dan seterusnya. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi 2 bersisa -1 atau 1. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kegunaan bilangan bulat? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan. Tolong didengarkan baik-baik. Bilangan bulat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan perhitungan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bilangan bulat juga berfungsi sebagai tipe data dalam bahasa pemrograman komputer. Contoh bilangan bulat. Bilangan bulat dapat disajikan dalam garis sebagai berikut. Dalam garis bilangan bulat terdapat bilangan bulat yang dikelompokkan dalam beberapa bagian. Pengelompokan bilangan bulat disajikan pada bagian di bawah. Nah, sebentar Ibu akan menunjukkan garis bilangan bulat di soal. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi pengelompokan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bilangan bulat yang seperti tadi, yang positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Pada bagian ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah himpunan semua bilangan, diantaranya adalah -4, -3, -2, -1. Dalam garis bilangan, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Selanjutnya akan dibahas mengenai operasi hitung dalam bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi bilangan melibatkan tanda plus. Plus dalam garis bilangan suatu bilangan yang dijumlahkan oleh suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan atau semakin besar. Dan sifat-sifatnya seperti ini. Sifat pertama adalah sifat kumulatif. Sifat kumulatif disebut sebagai sifat pertukaran secara umum. Secara umum, sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat komutatif dituliskan secara umum, sifat asosiatif dituliskan A dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, dalam kurung 4 tambah 7 tutup kurung tambah 2 sama dengan 4 tambah dalam kurung 7 tambah 2 sama dengan 13. Yang ketiga, sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur-unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap secara umum dituliskan dengan 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Contohnya, 8 tambah 0 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8.
unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse dari A adalah minus A, inverse dari minus A adalah A. Secara umum, sifat inverse ini akan dituliskan dengan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah hasil dari 5 tambah 6 bagi minus 3 adalah, yang kedua, minus 2 tambah 7 kali 5 kurang 8 adalah, nah ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soal-soal yang tapil. Nah, kalau sudah selesai, mari kita bahas satu-satu soalnya. Di sini 5 tambah 6 bagi minus 3. Nah, 6 dulu dibagi minus 3. 6 bagi minus 3 adalah minus 2. Jadi di sini 5 tambah minus 2 sama dengan 3. Sama dengan 3. Yang kedua, minus 20 tambah 7 dikali 5 dikurang 18. Yang dikerjakan dulu adalah 7 kali 5. Jadi ditulis ulang di sini, minus 20 ditambah 35 adalah hasil dari 7 kali 5 dikurang 18. 35 dikurang 18. 35 kurang 18, 17. Simpan dulu di depannya minus 20. Tambah 17. Minus 20 tambah 17 sama dengan minus 3. Nah, yang kedua, hasil dari minus 6 tambah hasil dari minus 6 tambah 6 bagi 2. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 6 bagi 2. Minus 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 3. Minus 6 tambah 3 sama dengan minus. Nah, kita kerjakan lagi soal nomor 4. Minus 8 ditambah minus 30 ditambah 30 adalah sama dengan minus 18 minus 12. Soal kelima, hasil dari 8 tambah minus 4 dibagi 2.
Minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Hasilnya 26. Nah, sekarang kita beralih ke soal cerita. Yang pertama, Pak Abdul adalah seorang pedagang gula. Ia menggunakan modal awal sebesar Rp600.000. Pada hari pertama berjualan, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp3.500.000. Akan tetapi, pada hari esoknya ia justru mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Maka, untuk mengembalikan modal awal, ia harus mendapatkan keuntungan sebesar modal awal. Jawab. Modal awal sama dengan Rp6.500.000. Keuntungan hari kedua ke-1 sama dengan Rp3.500.000. Kerugian hari kedua Rp1.500.000. Jadi di sini dihitung 3.500.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 2 juta. Nah, jadi untuk mengembalikan modal Pak Abdul membutuhkan Rp6.500.000 6.500.000 dikurang 2 juta. Sama dengan 4.500.000. Nah, soal yang kedua adalah ada sebuah ruangan. Kita hapus dulu soal yang nomor pertama. Nomor kedua adalah ada sebuah ruangan yang memiliki suhu 15 derajat Celcius. Beberapa menit kemudian suhu di ruangan tersebut naik menjadi 45 derajat Celcius. Maka kenaikan suhu yang terjadi di ruangan tersebut adalah suhu awal. Jawab. Suhu awal 15 derajat Celcius. Suhu kedua
suhu akhir 45 derajat Celcius. Maka kenaikan suhu ruangan sama dengan 45 dikurang 15 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Kita hapus dulu soal nomor 2. Soal nomor 3, skor sementara yang dalam pertandingan basket yang digelar antara tim X dan tim Y adalah 79-64. Beberapa menit kemudian, tim X menambah 12 poin sementara tim Y tidak mampu meraih poin tambahan. Untuk mengalahkan tim X dengan keunggulan 2 poin, maka tim Y harus mengumpulkan berapa poin? Kita jawab sama-sama lagi. Jawab. Tim X sama dengan 79. Tim Y sama dengan 64. Kita ganti dulu X sama dengan 79 ditambah 12 dibagi Y sama dengan 64. X sama dengan 91 dibagi Y sama dengan 64. Agar menang, dua poin, maka Y membutuhkan 91 tambah 2 dikurang 64 sama dengan 92 kurang 64 sama dengan 29 poin. Maka yang harus didapatkan tim Y untuk menang 2 poin, yaitu 29 poin. 29 poin. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Ada sebuah mobil pickup yang mengangkut 12 kotak apel, setiap kotak Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4, ada mobil pickup yang mengangkut 12, setiap kotak berisikan 24 buah apel. Di toko pertama ada 5 kotak apel yang diturunkan. Maka berapakah jumlah apel yang ada di dalam pickup itu sekarang? Nah, kita jawab sama-sama. Mobil pickup mengangkut
12 kotak apel. Kita kalikan 12 kali isinya 24 sama dengan 288 apel. Buah apel. Nah, diturunkan di toko sebanyak 5 kotak apel. Diturunkan sebanyak 5 kotak apel. 5 dikali 24 sama dengan 120 buah apel. Maka sisa apel di dalam pick up sebanyak 288 dikurang 120 sama dengan 168 buah apel. Sudah dilihat? Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 berbunyi, Pak Dani sedang berusaha merintis usaha kuliner. Karena tidak memiliki cukup uang, maka ia meminjam uang ke Bank Lampung sebesar 40 juta. Ternyata modal tersebut masihlah kurang, maka ia meminjam lagi 13 juta. Sebulan kemudian Pak Dani mampu membayar hutangnya sebesar 50 juta. Dan berapakah sisa hutang Pak Dani? Pinjaman di sini dilambangkan, kita jawab sama-sama. Pinjaman di sini dilambangkan pinjaman sama dengan minus. Nah, pinjaman awal sama dengan minus 40 juta. Pinjaman kedua sama dengan minus 13 juta. Nah, pinjaman yang telah dibayar oleh Pak Dani 50 juta. Ini dijumlahkan dulu, maka pinjaman sebesar 53 juta dan sudah dibayar sebesar 50 juta. Sebesar 50 juta. Jadi sisa hutang Pak Dani sebanyak 3 juta. Nah, karena pembahasan soal-soal yang tadi kalian kerjakan sudah selesai, maka selesai pula pertemuan hari ini. Diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.